Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Mustafa, NPM 2075346. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi DHCP versi 6 di Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Langkah pertama, di sini kita akan baca terlebih dahulu. Di sini kita akan membangun sebuah jaringan dan kita akan mengkonfigurasi dasar dari device-device yang akan kita setting. Lalu di sini kita akan di sini akan membangun sebuah jaringan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah topologi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ini ya, require resource-nya, peralatan apa saja yang kita perlukan. Di sini yang pertama ada 2 buah router, 2 buah switch dan 2 buah PC. Oke ya, kita langsung saja siapkan. Berarti di sini kita memerlukan 2 buah router. Oke. Setelah itu kita memerlukan 2 buah PC 2960, berarti ini ya, kita taruh sini aja. Dan kita memerlukan 2 buah PC. Oke. Kita ganti dulu aja namanya biar enak. Di sini namanya router 1. Yang ini router 2. Yang ini switch 1, yang ini switch 2, yang ini PC 1, yang ini PC yang ini. Oke ya, udah. Ini PC 2, ini PC 1. Oke. Setelah selesai, di sini kita akan memberikan kabel pada masing-masing perangkat yang telah kita taruh di sini. Di sini pertama itu ada ini ya, router 1 ke router 2 itu menggunakan kabel strike itu dari gigabit Ethernet /0 ke gigabit Ethernet /0. Oke, setelah itu di sini kita lihat lagi dari switch ya, dari ini router ke switch itu berarti menggunakan gigabit Ethernet 1. Kalau switch satunya tadi berapa? 6 ya, berarti di sini 6. Ini 6 ya. Kalau yang kedua berarti di sini 5. Di sini 5. Lanjut, di sini kita akan menghubungkan switch dengan PC, berarti dari switch 1 ke PC itu oke ya. Oke. Dari switch 1 ke PC. Oke, ada kesalahan. Berarti di sini oke, dari ini 6 R1. Oh, ini 5, berarti gini. Ini 5 ya kan? Lanjut, berarti ini 5 juga, berarti gini dia. Ininya 6, ininya 0. Oke. Terus dari ininya 18.
Ya, ininya 0. Oke, di sini sudah selesai. Kita lanjut masuk ke langkah selanjutnya, yaitu di sini kita akan mengkonfigurasi dari masing-masing switch dan router. Di sini pertama kita masuk ke switch terlebih dahulu. Kita masuk ke switch yang pertama. Switch pertama itu kita disuruh mengubah nama hostname-nya menjadi konfigurasi terminal. Hostname switch 1 kita ganti. Oke ya, berarti di sini lanjut kita disuruh ke ini DNS lookup IP domain lookup. Oke. Lalu kita disuruh enable secret class. Ini ya. Lanjut kita akan memberikan password di bagian console 0, line console 0. Itu kita kasih passwordnya adalah Cisco. Lalu kita kasih login. Kita exit. Masuk lagi. Di sini kita masuk ke bagian ini ya, line VTY sama dengan 4. Berarti kita enter, langsung masuk ke bagian, kita kasih password juga, password Cisco, login, exit. Satu di sini kita disuruh enkripsi password. Oke, kita disuruh enkripsi password. Berarti service password encryption. Lalu di sini kita akan membuat sebuah banner. Bannernya berarti banner mode D / kita buat aja welcome to Cisco tanda seru. Sudah kita akan mematikan port yang tidak terpakai. Oke, bisa kita lihat di sini port yang kita tidak terpakai yaitu di bagian ini ya. Kita masuk dulu ke interface range. Kalau di S1 itu berarti dia bisa kita lihat di sini ya. Berarti kita masuk ke bagian F0/1 sampai 4 itu tidak terpakai. Kita lanjut lagi F0/7 sampai 24 itu tidak terpakai karena di sini mulai dari 6. Lanjut kita masuk ke bagian G0/1 sampai 2 itu tidak terpakai. Oke. Di sini kita langsung shutdown aja. Oke. Selesai. Lalu di sini kita akan save konfigurasi. Save konfigurasi kita dapat mengetikkan copy running config startup config. Oke, bagian switch satunya sudah selesai. Kita masuk ke bagian switch yang kedua, itu adalah sama seperti tadi, enable konfigurasi terminal. Lalu kita ubah hostname-nya dulu menjadi S2. Sudah ya, tadi kan kita ganti S1, sekarang S2. Masuk ke IP domain lookup seperti tadi. Kita enable secret kelasnya terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan memasukkan line console 0. Lalu kita akan memasukkan passwordnya adalah Cisco. Jadi kita kasih login. Jadi kita exit. Lanjut ke bagian line VTY-nya. Oke. Password Cisco, login, exit. Lanjut kita akan membuat enkripsi passwordnya, service password encryption.
kita akan membuat sebuah banner sama aja seperti tadi. Welcome to Cisco. Oke, kita enter. Selanjutnya shutdown. Nah, kita akan mematikan port-port yang tidak terpakai. Kalau di switch yang kedua itu ada di range. Bisa kita lihat sama F0/1 sampai 4, di sini lalu kita masuk ke bagian 6 berarti ya. F0/6 sampai 17. Oke, selesai. Lanjut kita lagi dari F0/19 sampai 24. Karena di sini berhenti di 18. Lanjut lagi kita kasih G0/1/2. Enter. Oke, di sini kita akan shutdown aja. Kita akan matikan. Setelah itu kita akan save konfigurasinya. Kita masuk ke bagian copy running config startup config. Oke, selesai. Startupnya juga udah selesai. Oke, kita silang aja ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi yang router. Sama aja seperti tadi. Kita masuk ke bagian router 1 terlebih dahulu. Kita geser aja ya. Enable konfigurasi terminal. Kita kasih hostname dari routernya terlebih dahulu. Di sini karena router 1 kita kasih nama router 1, IP, masuk ke DNS lookupnya. Lalu kita kasih enable secret password. Kelas. Lanjut kita akan memberikan line console 0. Kan di sini 0, kita kasih passwordnya adalah Cisco. Kita kasih login, lalu kita exit. Masuk lagi di bagian line VTY 0 sampai 4. Kita masuk ke bagian password juga, kita kasih password juga Cisco, kita kasih login. Kita exit. Habis exit di sini kita akan membuat enkripsi passwordnya. Banner mode itu berarti kita kasih aja ke tadi welcome to Cisco. Udah kasih banner, di sini kita akan mengenable atau menghidupkan dari IPv6-nya. 6 unicast routing. Lalu di sini kita akan save konfigurasinya. Copy running config startup config. Oke, udah selesai di bagian router satunya. Sekarang kita masuk ke bagian router yang kedua. Router kedua sama aja. Kita kasih dulu hostname-nya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke IP domain lookup, masuk ke enable secret class ya. Lanjut kita masuk ke line console 0. Kita masukkan passwordnya adalah Cisco, kita login dan lalu exit. Masuk ke bagian lagi line VTY 0 sampai 4. Kita masukkan passwordnya Cisco, login dan kita exit. Lalu di sini kita akan memberikan enkripsi passwordnya, password config encryption. Sekarang banner mau td //
welcome to Cisco. Kita IPv6 nya kita hidupkan, kita enablekan ya. Lalu kita save aja. Copy running config startup config. Oke, sudah selesai bentuk bagian router. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi interface routernya. Oke, di sini ya kita lihat terlebih dahulu. Oke ya, kita akan mengkonfigurasi ini ya, G0/0 sama 01 nya di bagian router 1 terlebih dahulu. Oke, kita geser aja ini karena kita butuh tabelnya. Oke, di sini untuk router 1 bisa dilihat kita akan masuk ke bagian interface G0/0/1 nya terlebih dahulu. Lalu kita kopikan aja ini IP, kita ketikkan ini dulu sebelumnya, address G0/0/0/1. Kita kopikan yang ini. Oke ya, kita enter. Lalu di bagian ini juga kita kasih FE80 1 link lokal. Kita aktifkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian yang 0000. Berarti exit terlebih dahulu interface G0/0/0. Kita masukkan ininya. Kita copy aja IPv address. Ini dihapus. FE8080.2.1 kita kasih link lokal. Oke, lalu kita no shutdown. Oke, sudah selesai itu kita akan masuk ke bagian router yang kedua. Oke ya, router 2 nya berarti di sini kita masuk terlebih dahulu ke konfigurasi terminal. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian ini dulu ya, interface G0/0/1. Enter. Kita masukkan IPv6 address nya itu adalah yang ini ya. Kita copy, hapus ininya. Oke, 01 dulu, baru FE80 1 FE80.1. Oke, link lokal kita hidupkan. Kita masuk ke bagian interface yang selanjutnya yaitu 0, lanjut ini ya, 0 di R2 berarti ini. Ini ya.
copy aja biar nggak salah ketik. satu enter, kita masuk ke bagian FE. Link lokal itu ya, pada bagian itu selesai. Oke, udah selesai, kita no shutdown, kita hidupkan. Oke, udah selesai. Di sini lanjut ya, kita ke step berikutnya. Kita akan mengkonfigurasi default router ini ya, pada bagian G0/0/0. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita akan masuk ke ini ya, yang bagian ini dulu. Berarti kita masuk ke router 1. Oke, kita ketikkan IPv6 route /0. Untuk IP-nya sendiri yang bagian ini, router pertama itu yang ini ya, yang ini kita copy aja sampai 2 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian router yang kedua, itu adalah, kita exit dulu, kita masuk ke IPv6 route ini /0. Untuk IP yang ini kita ambil yang 2.1 yang bagian ini. Oke, paste. Oke, kita enter. Oke, step berikutnya adalah verify routing. Di sini kita akan melakukan ping ya. Oke, kita akan ping ke router 2 ya. Berarti kita ambil ini IP yang 11 ini, kita ambil, kita masuk ke bagian router 1. Di sini kita langsung saja melakukan ping. Kita end dulu gini, ping. Oke, di sini sudah dilihat ya, di sini berhasil pingnya 100%. Oke, selanjutnya kita akan melakukan save configuration. Berarti copy running config, startup config, enter. Di bagian switch 2 juga kita enter lebih dahulu, copy running config, startup config. Oke, di sini kita langsung masuk ke bagian ini ya. Step selanjutnya verifikasi SLAAC addressing assignment from R1. Kita akan buka R1, lalu kita kita masuk ke PC A dulu. Berarti nggak ada yang, kita langsung saja mengecek apakah sudah mendapatkan IP versi 6-nya di bagian PC A atau PC satunya.
Oke, kita langsung aja ini kita masuk ke ini. Oke, di sini ya sudah dapatkan untuk IP A-nya ya, sudah mendapatkan IP versi 6 dari PCA-nya. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencoba buka terminalnya. Oke. Kita masuk ke bagian ini ya, ipconfig, masuk ke bagian apa itu namanya, command prompt. Oke ya, di sini bisa kita lihat sudah mendapatkan ini. Oke, lanjut. Di sini kita akan masuk ke bagian ini, ipconfig all. Ini ya bagian config all-nya, spasi atau ini. Lanjut, kita di sini akan mengkonfigurasi R1 to provide stateless DHCP versi 6 untuk PC yang pertama atau PCA ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian router 1. Ya, router 1. Oke, kita masuk ke router satunya. Di sini kita akan mengkonfigurasi seperti yang ada di sini. Masukkan passwordnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bagian konfigurasi terminal terlebih dahulu. Lalu di sini kita kopikan saja ini. Oke, kita masuk ke DNS servernya. .254, habis itu kita ngasih domain name. Oke. Setelah itu kita exit aja, masuk ke step berikutnya. Kita disuruh ke interface Geno/1. Copy ininya. Oke, udah sama, kita enter. Kita copy bagian ininya. Enter. Lalu di sini kita akan melakukan save konfigurasi. Kita berarti exit aja dulu ini. Copy running config, startup config, itu masuk di bagian save konfigurasi. Lalu di sini kita akan melakukan ipconfig all lagi di bagian PCA. Apakah ini ya, ini udah kita dapatkan tadi, maka ada perbedaan. Oke, di sini ya, di bagian connection DNS suffix itu sudah terisikan. Ini yang kita isi tadi sebelumnya, stateless.
Dan untuk DNS servernya ini 254. Oke, sudah. R1 IPv6 ini ya, stateless. Oke, sudah selesai. Kita langsung masuk ke step berikutnya. Kita samakan dulu apakah sudah sama. Yes. Oke, udah. Kita akan masuk ke bagian ini ya, R1 ini sekarang. Oke, kita masuk ke bagian router 1 ya. Di sini kita akan mengisikan seperti yang ada di petunjuk ini. Konfigurasi stateful, berarti kita masuk ke konfigurasi terminal. Copy ini. Lalu kita copy yang bagian ini, port 80. .254 ini sekarang ininya. Lalu kita exit terlebih dahulu, masuk ke bagian ini. Kita masuk ke bagian ini. Oke, setelah itu di sini kita akan ini ya, memastikan bahwa PCB ini sudah bisa mendapatkan IP versi 6 ya. Di sini berarti kita akan mencoba terlebih dahulu. Oke, di sini untuk IP versi 6 sudah berhasil kita dapatkan. Lalu di sini kita masuk ke bagian command prompt. Coba kita if config/all. Oke ya, di sini di sini ya tampilannya seperti ini. Lanjut kita akan ether adapter. Oke, kita akan masuk ke bagian ini dulu. Masuk ke step yang ke router yang kedua. Oke. Oke ya, router yang kedua berarti kita masuk ke. Jadi di sini sebelum kita Cisco enable class. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke step yang dua ini, kita harus masuk dulu ke bagian step yang sebelumnya, itu step seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke konfigurasi terminal. Lalu kita copy yang ini. Kita copy yang ini. Ini juga, aduh. Lalu domain. Kita exit. Oke, baru kita masuk ke bagian ininya. Interface ini kita masuk sini. Lalu kita copy yang bagian ini ya.
lalu kita copy bagian yang ini. Oke, lalu di sini kita exit saja, exit, dan kita save konfigurasi, startup config. Oke, kita lihat terlebih dahulu di PC tadi udah dapat belum DNS-nya. Oke, ini DNS-nya sudah dapat di PC. Nah, dan yang di bagian ini juga sudah dapat DNS-nya. Ya, sudah dapat. Lanjut kita masuk ke bagian config all. Oke. Kita masuk ke PC yang ini. Sudah PC 2 ini ya, PC 2. Kita masuk ke bagian ini ya. Kita ketikkan config all. Oke, bisa kita lihat di sini sudah dapat statefulnya sudah kita anuin tadi. Oke, langkah itu di sini kita akan melakukan ping ya, ping di itu G000/1. Apakah bisa kita ambil yang ini? Semoga saja bisa ya. Oke, di sini sudah replay ya. Oke, di sini sudah replay. Artinya kita telah menyelesaikan lab ini dengan baik. Oke, mungkin itu sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.